Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, video kali ini bukan video tentang pelajaran matematika. Tapi kita lihat video ini tentang apa sih? Oke. Pertama, Yana akan menjelaskan bahwa di semester 2 ini, matematika dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, ada minggu sekolah, kemudian ada minggu Zoom. Jadi per minggu kita akan di sekolah dan minggu kemudian akan ada di Zoom, kecuali ada beberapa halangan. Sehingga ketika Yana nge-Zoom, kita nge-Zoom untuk belajar matematik. Waktu yang kita pakai adalah 40 menit, karena Zoom yang Yana gunakan bukan Zoom Premium. Kenapa Yana nggak Zoom Premium? Karena mau nggak mau selama 40 menit itu habis, maka kita harus break. Ya, kalian harus istirahat dulu, kalian harus ngemil dulu, minum dulu, kalau mau ke toilet silahkan ke toilet, kemudian kita join lagi setelah 10 atau 5 menit kalian istirahat. Kemudian, kalau di sekolah, Yanda setiap materi itu Yanda kasih video 10 menit. Untuk semester 2 ini Yanda kasih maksimal 10 menit. Ada yang 6 menit, ada yang 9 menit. Kenapa 10 menit? Karena ini evaluasi dari semester 1 kemarin. Yanda ngasih video lebih dari 15 menit. Kemudian untuk soalnya Yanda hanya ngasih sebanyak 2 soal saja. Sehingga kalau kita hitung-hitung nih ya, video itu 10 menitan. Terus kalau kalian nontonnya 2 kali karena pengen lebih paham, kalian akan menggunakan waktu untuk nonton video 20 menit. Untuk mengerjakan soal sebanyak 2 soal saja, kalau satu soal butuh 5 menit, maka 2 soal kalian butuh 10 menit aja. Kita hitung 30 menit saja yang kalian gunakan kalau materinya ada di sekolah. Nah, sedangkan waktu jam pelajaran matematik itu 90 menit. Kalau kalian efektifnya 30 menit untuk mengerjakan tugas matematik, menonton video dan mengerjakan soal ataupun tugas, maka kalian punya sisa waktu 60 menit selama pelajaran matematika di sekolah untuk free time. Free time yang kalian gunakan, boleh kalian gunakan untuk mengulang kembali materi matematik atau mempersiapkan diri untuk pelajaran selanjutnya. Kalian punya waktu luang banyak sekali, 1 jam. Oke, kalau kalian yang hobi nabung tugas, ketika yang lain dicicil 2 soal, cuma ada yang juga 1 soal, gitu ya, setiap tugas matematik, ada yang suka nyicil nih sampai berbulan-bulan. Kita hitung saja sampai PTS. PTS itu 3 bulan dari sekarang. 2 bulan ya, maksudnya 3 bulan dari awal semester. 3 bulan berarti kan 12 minggu. Kalau 1 minggunya ada 4 soal, berarti kan 48 soal yang harus kalian kerjakan menjelang PTS. Dan ini harus selesai biasanya 2 atau 1 hari harus selesai. Kenapa? Karena sebelum PTS kalian diminta atau sebelum PAS kalian diminta untuk menyelesaikan semua tugas terlebih dahulu. Tidak hanya pelajaran matematika, tapi di pelajaran yang lain juga kalian harus selesai. Sehingga waktu 1 minggu itu kalian bagi-bagi. Hari Senin pelajaran A, Selasa pelajaran B, dan seterusnya. Stres. Pusing. Jadi pilihan kalian. Konsekuensinya apa ya Anda? Konsekuensi kalau kalian malas, saya mah nggak malas ya Anda. Saya cuma nggak mau ngerjain aja. Iya, monggo. Kalau kalian gak mau ngerjain, malas, konsekuensinya pertama adalah nabung tugas. Yang tadi yang 48 harus selesai dalam 1 atau 2 hari. Gak dicicil. Berat. Ya. Emosi. Karena Yanda bundanya nagih terus. Ya jelas emosi lah. Ya kan? Yanda bunda pelajarnya gak cuma Yanda bunda aja. Ya sama atau kenapa pelajaran yang gak dikerjain gitu kan. Lagian muridnya juga bukan cuma kamu aja. Itu kan bukan salah Yana bunda sebetulnya. Kemudian karena kalian belajarnya mepet, ngerjainnya mepet, nonton videonya juga di skip-skip karena mepet dan lain sebagainya, sehingga kemampuan di pelajaran tersebut akan berkurang.
nempel, tapi dikit. Jadi kemampuannya berkurang, bukan berkurang, sedikit kita. Kemudian kalau kemampuan di pelajaran itu kurang, maka kalian akan merasa tidak mampu di pelajaran itu. Ini adalah konsekuensi paling berat, yang pada akhirnya setiap pelajaran tersebut kalian akan merasa tidak percaya diri. Kalian akan insecure dengan belajar mata pelajaran itu. Sayang sekali anak-anakku, anandaku sekalian, ini masih SMP. Kalau kalian sudah nabung insecure dari sekarang, ini fatal sekali. Lebih baik kita menabung rasa percaya diri. Gak harus pintar kok, disiplin dulu, pintar mengikut. Kemudian, Yanda gimana kalau aku mau maksain diri aja deh, kerjain aja, dilakuin aja. Ya, konsekuensinya ada. Kalian punya waktu free time yang nabung dan banyak. Seperti yang sudah Yanda tadi jelaskan. Di akhir pun ketika orang lain sibuk ngerjain, ngejar tugas dan sebagainya, saya mah free aja, gitu kan. Kemudian silaturahmi dengan guru baik-baik aja. Kenapa? Karena kalian ada diskusi dengan Yanda Bunda. Yanda saya belum paham yang ini, Bunda saya belum paham yang ini, sehingga komunikasi lancar, silaturahmi juga lancar. Nggak ada tuh rasa takut kalau kita tetap disiplin sama pelajarannya. Kemudian kita bisa multi obrolan sama teman. Maksudnya apa sih, Yan? Jadi ngobrol sama teman itu nggak cuma tentang hobi. Kalian juga bisa ngomongin pelajaran kalau kalian lagi kesulitan sama teman. Jadi nggak cuma ngomongin games, nggak cuma ngomongin belanja, nggak cuma ngomongin fashion, nggak cuma ngomongin tontonan, tapi kalian juga teman bisa nerima ketika kalian ngobrolin tentang pelajaran. Dan teman-teman mungkin akan dengan senang hati membantu. Karena udah nggak asing kita ngomongin pelajaran. Kemudian pada akhirnya kalian akan percaya diri. PD-nya belum muncul banyak sih. Ya setidaknya meminimalisir insecure deh. Jadi rasa percaya dirinya nambah. Meskipun nggak full amat gitu ya, nggak full banget. Tapi setidaknya saya nggak insecure dengan pelajaran ini. Kemudian kalau mau ujian gimana? Ya udah tinggal review aja. Tinggal mengingat aja. Dan pada akhirnya kemampuan pelajaran juga ada. Kalau nggak banyak ya ada. Setidaknya lebih banyak daripada yang suka nabung tugas. Ya gitu Ananda. Semoga ini bisa tidak menyinggung kalian, tapi menjadi motivasi untuk kalian. Karena jujur Yanda dan Yanda Bunda yang lain juga sayang sama kalian. Kita nggak mau masa depan kalian kebingungan. Ya. Kemudian ada juga yang bilang, Yanda aku nggak mau mempelajari pelajaran ini karena saya nggak mau jadi itu. Tadi Yanda sempat ngobrol sama Ananda yang lain. Kita sampaikan bahwa untuk setiap orang yang mau belajar, dia punya banyak pilihan. Dia mau jadi apa? Jadi dia akan pede. Mau pelajaran apapun dia kerjakan, sehingga ketika di masa depan nanti saya nggak akan bingung saya mau jadi apa. Daripada hanya satu tujuan, kalau itu gagal, naudzubillah, kita nggak punya tujuan lain. Oke, Anda semuanya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Tidak bermaksud menyinggung, semoga termotivasi. Kita sayang sama kalian, mari kita maju bersama-sama. Sehat terus, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.